Pemirsa, berbicara tentang desa Hindu, masyarakat umum pasti mengenal dengan Kampung Bali. Alasnya mungkin karena Bali identik dengan agama Hindu. Mayoritas warga Bali memang menganut agama Hindu. Tetapi, meski namanya kampung atau desa Bali, atau juga kampung atau desa Hindu, namun keberadaannya tidak hanya di Bali, melainkan beberapa wilayah Indonesia yang lainnya. Tak dapat dipungkiri, pengaruh agama Hindu juga membekas ke dalam suatu tradisi dan aktivitas budaya yang masih bisa kita saksikan di beberapa desa dewasa ini. Desa-desa tersebut menampilkan panorama alam yang indah dan memiliki corak budaya khas agama Hindu. Bersama saya Jeroselobi, inilah 5 pesona desa Hindu di Indonesia yang wajib Anda kunjungi. 1. Kampung Bali di Lampung. Ada banyak orang Bali, bahkan ada kampung desa Bali di Lampung. Itu kerap kali menjadi pertanyaan, bagaimana banyak orang Bali di Lampung? Karena mereka rata-rata adalah transmigran Bali yang pindah ke Lampung pada waktu Gunung Agung meletus di tahun 1963. Konon, keadaan ekonomi masyarakat Bali sangatlah sulit saat itu dan mereka menerima tawaran pindah keluar Bali. Banyaknya umat Hindu Bali di Lampung itu terbukti dengan adanya nuansa Bali di beberapa kampung yang terbentuk atas perkumpulan para transmigrasi itu. Di antaranya, jika melintasi desa Sumur di Kecamatan Bakaunhi, Dusun Yogaloka, serta desa Rugo, Kecamatan Ketapang, hingga ke desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang. Kita bisa menyaksikan di sepanjang jalan beberapa rumah dengan pagar, gerbang, serta keberadaan pura keluarga yang dikenal dengan sanggah, dan juga pura desa yang terlihat di kanan dan kiri dari jalan tersebut. Salah satu kampung yang eksklusif yang dapat dijadikan contoh adalah Desa Tridharma Yoga, yang merupakan salah satu desa yang awalnya dihuni oleh para transmigran dari Jawa dan Bali. Masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani pekebun dan juga swasta. Meskipun bernuansa Bali, namun beberapa warga lainnya tinggal berdampingan, di antaranya orang Jawa, Padang, Batak, dan memeluk agama Islam, Hindu, serta Katolik. Bagi yang masih mempertahankan tradisi Bali sehari-hari, mereka masih berbahasa Bali, beradat istiadat Bali, juga melakukan rangkaian tata cara sesuai dengan keyakinan mereka, Hindu di Bali. Meskipun pelaksanaannya tidak sebesar tata cara di Bali, semua tata cara Hindu di sini tetap sama seperti di Bali. Wajah Bali di Sumatera adalah wajah Bali juga. Selain itu, mereka memegang prinsip di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Mereka saling menghormati, apalagi makna Tridharma Yoga juga sering diartikan sebagai desa tiga agama yang hidup berdampingan dan rukun. Kebersamaan, toleransi, dan keberagaman yang ada di desa Tridharma Yoga Kecamatan Ketapang yang penduduknya ratusan tersebut bahkan menjadi salah satu contoh Lampung, sebab dalam satu desa 3 rumah ibadah berdiri dan semua pemeluk agama saling menghormati satu sama lainnya. Keragaman budaya, etnik, dan kearifan lokal juga akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara, sehingga daerah tersebut bisa mengembangkan destinasi Trihita Karana. Sebab desa tersebut adalah kampung Bali juga yang memiliki berbagai atraksi adat, budaya, dan keagamaan. Di daerah Lampung ini, meski dikatakan adalah kampung Bali, tetapi memiliki keragaman etnis, adat, dan budaya. Warga asli hidup rukun dan berdampingan dengan suku Jawa, suku Semendo, suku Bali, dan suku-suku yang lainnya. Budaya gotong royong dan kebersamaan masih kental di daerah Lampung dengan saling bantu-membantu karena didominasi oleh budaya Bali. Menjadilah kampung Bali, padahal keberadaannya beragam. Perbedaan yang melebur menjadi satu, dan lebih lagi karena faktor yang sama-sama hidup sebagai para transmigran dari daerah yang berbeda.
Bali Patoman di Banyuwangi. Perkampungan Balian atau Kampung Bali yang terletak di Dusun Patoman Tengah, Desa Patoman, Kecamatan Blingbing Sari, Banyuwangi sangat unik dan menarik untuk ditelusuri. Masyarakat Hindu Bali yang mendiami daerah ini sangat rukun dan harmonis dengan masyarakat pribumi. Uniknya, masyarakat setempat menggunakan 5 bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Bali, Jawa, Madura, Osing, dan Indonesia. Sejarahnya, penduduk wilayah Patoman sebagian besar adalah para pendatang yang memilih untuk tinggal. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku seperti suku Madura, Bali, Jawa, dan suku Osing. Banyak warga yang merupakan keturunan Bali mendiami Dusun Patoman Tengah ini sejak tahun 1830. Dulunya, nenek moyang mereka pindah ke Banyuwangi untuk membantu peperangan kerajaan dan merantau mencari pekerjaan. Masyarakat Dusun Patoman Tengah kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, pengrajin ukiran kayu, dan pegawai di pemerintahan swasta. Jumlah kepala keluarga yang mendiami Dusun Patoman Bali berjumlah 231 kakak. Uniknya, di dusun ini masyarakatnya menggunakan 5 bahasa sekaligus. Kegiatan keagamaan dalam agama Hindu sama persis dengan masyarakat Hindu yang ada di Bali. Seperti adanya tari Janger, ritual pemakaman ngaben, dan ritual keagamaan lainnya. Selain itu, Kampung Bali ini juga ada seni musik kincian, yaitu seni musik tabuhan dan sorak-sorakan seperti tarian. Pesona Dusun Patoman Banyuwangi mengutamakan toleransi yang tinggi kepada masyarakat yang beragama lain seperti Islam dan Kristen. Ketika masyarakat Islam menyelenggarakan hari raya, masyarakat Hindu Bali membantu menjadi pecalang atau pengaman desa. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat Kampung Bali di Banyuwangi hendak mempunyai acara besar seperti Hari Raya Nyepi, masyarakat Islam membantu mengamankan ritual keagamaan mereka. Rencananya, kedepannya nanti dusun ini akan diresmikan menjadi suatu desa wisata Kampung Bali yang juga toleransi kehidupan beragama. Tiga, Kampung Bali di Pontianak. Suasana seperti Bali tetapi bukan di Bali. Seperti itulah ketika memasuki perkampungan Bali yang berada di Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, yang tetap mempertahankan warisan budaya leluhurnya. Perpindahan penduduk akibat meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963, ribuan warga kala itu dipindahkan oleh pemerintah pusat ke Kalimantan Barat dan Sumatera. Juga ada para transmigrasi yang akhirnya menetap di wilayah Pontianak. Setelah mengungsi dari Bali hingga sampai di Pontianak, baru bisa membangun 11 tahun kemudian pada tahun 1977. Karena mereka tidak membawa apa-apa saat datang, tetapi banyak dibantu oleh masyarakat sekitar sehingga menjadi betah dan berkembang hingga saat ini. Karena bantuan warga setempat yang ramah, toleransi, dan ditambah tanahnya juga cocok untuk bertani, sehingga warga Bali kini sudah menjadi perkampungan Bali. Meskipun hidup merantau, tetapi adat dan budaya Bali tetap dipertahankan, bahkan mendatangkan pelatih tari dari Bali hanya untuk mengajarkan tari kepada anak-anak mereka. Setiap tahun baru Saka, warga Bali di Pontianak juga melakukan nyepi dengan dipasangnya janur di sekitar pura. Sementara masyarakat juga ikut menghiasi sekitar rumah mereka dengan ornamen yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda, terlihat warna kuning dan lain sebagainya. Kampung Bali merupakan salah satu keberagaman yang ada di tanah Pontianak, khususnya masyarakat yang hidup berdampingan dengan beberapa etnis seperti Melayu dan Dayak yang kini hidup berdampingan dengan damai. Empat, Kampung Bali di Papua. Masyarakat lokal setempat menyebutnya dengan jalur Bali. Meskipun terkadang sulit untuk mencari lokasinya, namun kemudian setelah mendapatkan informasi dari sejumlah orang, kawasan itu dengan mudah dikenali. Maklum, bangunan rumah penduduk begitu berbeda dengan yang lain, memiliki ukiran khas Bali. Masuk lebih ke dalam, tampak berdiri bangunan bercorak merah batu bata. Balai setinggi 4 meter terlihat begitu mencolok, lengkap dengan kul-kul di bagian atasnya.
Mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Papua adalah umat Bali asli yang mengikuti program transmigrasi ketika meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963. Kini mereka mendirikan suatu banjar yang bernama Banjar Sukaduka Aimas. Jumlah warga Bali yang saat itu mencapai 100 kakak atau sekitar 300 jiwa terus bergerak dan terus berkembang hingga saat ini. Sebab mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akhirnya umat Hindu di Papua menghadap pemerintah setempat dan memohon agar diberikan lahan serta bahan untuk pembangunan tempat ibadah umat Hindu. Bak Gayung bersambut, pemerintah pun memberikan bahan berupa papan untuk pembangunan sementara. Dan kemudian bantuan pun bersusulan mulai dari bahan berupa kayu dan seng hingga sejumlah uang. Salah satu pura yang besar yang digunakan oleh umat Hindu yang berada di Papua untuk beribadat adalah Pura Agung Surya Buana. Dan pura ini telah diresmikan oleh gubernur, yakni Kepala Daerah tingkat 1 Papua. Seluruh umat Hindu melaksanakan persembahyangan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa keselamatan, baik umat yang ada di Jayawijaya, kemudian di Jayapura, dan di Sorong Papua, untuk selalu dalam keadaan selamat di seluruh Indonesia. Ritual keagamaan Hindu tetap digelar di wilayah Papua, seperti halnya upacara melasti yang senantiasa diadakan ketika menjelang Hari Raya Nyepi. Tujuan dari ritual keagamaan yang diadakan berupa upacara melasti adalah untuk mensucikan sarana prasarana persembahyangan di pura atau tempat persembahyangan umat Hindu dimanapun berada di wilayah Papua. Setelah ritual melasti tersebut, biasanya umat Hindu melakukan upacara pecaruan untuk mensucikan Buana Agung, yaitu alam semesta. Pembersihan dan pesucian ini adalah dengan upacara pecaruan ayam brumbun yang dilakukan setelah upacara melasti. Selain rutin melakukan ritual keagamaan sebagai ciri khas dari masyarakat Hindu tersebut, masyarakat yang berada di wilayah itu juga melakukan silaturahmi baik intern umat Hindu maupun dengan antar umat beragama yang berada di wilayah Papua, baik itu di Sorong, Jayapura maupun Jayawijaya atau dimanapun umat Hindu berada di seluruh Papua tersebut. Kampung Bali di Bekasi. Kota Bekasi memiliki tempat unik yang bisa dikunjungi. Adalah Kampung Bali yang berada di Bekasi Utara sebagai salah satu hasil kreasi komunitas setempat. Kampung Bali menawarkan suasana dari lingkungan yang mirip dengan Pulau Dewata, lengkap dengan kehidupan masyarakat Bali. Adat istiadat dan budaya Bali pun dapat dilihat di kampung ini. Kampung Bali mempersiapkan menjadi destinasi wisata agar bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pun diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kampung Bali diinisiasi oleh warga yang 70% diantaranya merupakan warga keturunan Bali. Suasana dan ornamen-ornamen yang ada di jalan Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi ini pun kental dengan budaya Bali. Kampung Bali Bekasi adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh Kemenparekraf. Diharapkan program tersebut dapat bermanfaat, membuat masyarakat sejahtera dan kualitas kehidupan masyarakat semakin baik, serta toleransi yang semakin kuat. Nilai-nilai toleransi di Kampung Bali akan menjadi kekuatan dari atraksi. Jadi orang datang ke Bekasi tidak hanya melihat suasana seperti di Bali, tetapi juga kehidupan warganya yang hidup dalam toleransi yang tinggi. Saya Jiro Selobi, terima kasih dan sampai jumpa.